Penggunaan alat ukur pada kegiatan di bengkel otomotif merupakan hal yang sangat penting. Oleh karenanya, seorang mekanik wajib memahami dan menggunakan alat ukur untuk menunjang kegiatan di bengkel otomotif. Kali ini kita akan membahas salah satu alat ukur mekanik di bengkel otomotif. Selamat datang di Just Edu, channel yang membahas hal seputar otomotif, terlebih dalam hal pembelajaran otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alat ukur yang sangat sering digunakan dalam perawatan maupun perbaikan kendaraan ringan di bengkel otomotif, yaitu adalah jangka sorong. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan dapat memahami fungsi jangka sorong, memahami bagian-bagian jangka sorong, menggunakan jangka sorong, serta merawat jangka sorong. Terdapat banyak jenis alat ukur yang digunakan khususnya di bengkel otomotif, seperti alat ukur mekanik, alat ukur elektrik, alat ukur elektronik, hidrolik, dan pneumatik. Alat ukur mekanik pada konteks di sini adalah alat ukur yang langsung mengukur dimensi dari suatu benda. Contohnya adalah penggaris, mikrometer, dial indikator, dan yang akan kita bahas yaitu adalah jangka sorong. Atau yang sering disebut dengan vernier, kaliper, atau skate mat. Jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur dimensi suatu benda dengan ketelitian 0,05 atau 0,02 mm. Dimensi yang bisa diukur menggunakan jangka sorong antara lain adalah lebar, panjang, ketebalan, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu lubang. Konstruksi jangka sorong terdiri dari rahang dalam, skrup pengunci, rahang luar, skala nonius atau vernier, skala utama milimeter, skala utama inci, dan pengukur kedalaman. Dalam penggunaan jangka sorong, agar hasil pengukuran bisa valid, perlu memperhatikan letak pengukurannya. Untuk pengukuran menggunakan rahang luar atau outside jaw, posisi benda kerja terletak di bagian tengah rahang atau bagian yang memiliki sisi rata. Kemudian, untuk pengukuran menggunakan rahang dalam atau inside jaw, posisi jangka sorong harus lurus terhadap benda kerja. Sedangkan untuk pengukuran kedalaman menggunakan pengukur kedalaman atau depth, posisi jangka sorong harus lurus terhadap benda kerja. Cara penggunaan jangka sorong akan diperagakan menggunakan suatu benda kerja. Sebagai bahan peraga, kita akan mengukur baut. Langkah pertama, pastikan jangka sorong sudah terset 0. Pada kondisi menutup rapat, jangka sorong menunjukkan nilai 0 mili, garis 0 pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Langkah kedua, tepatkan benda kerja pada jangka sorong dengan benar. Langkah ketiga, kunci posisi jangka sorong agar tidak berubah. Langkah keempat, membaca hasil pengukuran. Untuk membaca skala utama, nilai skala utama adalah nilai garis yang ditunjukkan oleh garis 0 pada skala nonius atau garis di sebelah kiri garis 0 skala nonius. Tiap satu garis pada skala utama bernilai 1 mili. Untuk membaca skala nonius, perhatikan garis yang paling lurus antara garis skala utama dan garis skala nonius. Setiap satu garis pada skala nonius, nilainya bergantung pada ketelitian dari jangka sorong tersebut. Apabila ketelitiannya 0,05, maka setiap satu garis pada skala nonius bernilai 0,05 mili.
Apabila ketelitian jangka sorong adalah 0,02 mili, maka setiap satu garisnya bernilai 0,02 mm. Jumlahkan hasil skala utama dan skala Nonius. Skala utama menunjukkan 11 mm, sedangkan skala Nonius menunjukkan 0,90 mm. Karena garis yang paling lurus berada di garis angka 9. Jadi, hasil pengukuran kepala baut adalah 11,9 mm. Pada beberapa kasus, untuk hasil pengukuran seperti pada gambar, menunjukkan hasil pengukuran sebesar 12 mm. Hal ini dikarenakan garis 0 pada skala Nonius lurus dengan garis pada skala utama. Nah, di garis 10 pada skala Nonius juga lurus. Ini menandakan bahwa ukurannya tepat di 12 mm. Kesimpulannya, jika ditemukan kondisi di mana garis angka 0 dan garis angka 10 pada skala Nonius lurus dengan garis skala utama, maka hasil pengukurannya adalah skala Noniusnya bernilai 0. Jadi yang dihitung hanya skala utama saja. Sebagai bahan latihan, kita coba mengukur komponen-komponen yang lain. Kalian bisa menjawab hasil pengukuran di kolom komentar. Untuk komponen yang pertama, kita akan mencoba mengukur mur. Untuk komponen berikutnya, kita akan mencoba mengukur diameter piston. Kita gunakan rahang luar. Ya, pastikan lurus ya. Untuk komponen berikutnya, kita akan mencoba mengukur kedalaman dari kanvas kopling. Untuk komponen terakhir, kita akan mengukur drum brake atau tromol rem menggunakan jangka sorong yang berukuran besar. Setelah digunakan, jangka sorong perlu dilakukan perawatan agar masa pakai jangka sorong lebih lama dan tetap valid hasil pengukurannya. Perawatan jangka sorong cukup mudah dilakukan, yaitu yang pertama, setelah digunakan, bersihkan dengan kain bersih bagian-bagian jangka sorong. Nah, kita gunakan kain yang bersih, kita lap atau bersihkan bagian-bagian yang sering bersentuhan. Kemudian yang kedua, lumasi bagian-bagian jangka sorong yang dapat bergerak dengan pelumas. Ya, berikan pelumas sedikit saja. Ya, gunakan pelumas yang bersih dan kemudian setelah kiranya pelumasnya
merata, bersihkan kembali dengan lap agar sisa-sisa pelumas tidak menimbulkan kotoran. Kemudian yang ketiga, simpan di tempat yang aman dan kering, karena penyimpanan di tempat yang tidak kering akan menyebabkan alat ukur akan berjamur dan cepat rusak. Bagaimana? Cukup mudah ya penggunaan jangka sorong? Semoga membantu pemahaman kalian mengenai alat ukur mekanik. Sedikit resume dari penjelasan mengenai jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong berfungsi untuk mengukur dimensi suatu benda kerja dengan ketelitian 0,02 atau 0,05 mm. Jangka sorong memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Ketiga, prosedur penggunaan jangka sorong terdiri dari: yang pertama, pastikan jangka sorong sudah terset 0. Kedua, tepatkan benda kerja pada jangka sorong dengan benar. Ketiga, kunci posisi jangka sorong agar tidak berubah. Lalu yang keempat, membaca hasil pengukuran. Untuk kelima, untuk perawatan jangka sorong, setelah digunakan, bersihkan dan simpan di tempat yang kering. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan tentang jangka sorong, silahkan tuliskan di kolom komentar. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, boleh kalian like, share, dan subscribe video ini sebagai dukungan terhadap video dan channel kami. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.